Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat akuntansi. Perkenalkan, nama saya Imam Mahdi, dan rekan saya bernama Umro. Hai Umro. Hai Imam, halo teman-teman, iya nama aku Umroh. Di video ini, kami akan membagikan pengalaman kami tentang mata kuliah pengantar akuntansi 1, tepatnya membahas konsep dasar akuntansi. Ya betul, akuntansi apa sih Umro? Tahu nggak? Akuntansi ya, apa ya akuntansi itu? Saya mulai jelasin dari pengertian dulu ya. Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan dan kondisi perusahaan. Contohnya, untuk bagian internal adalah karyawan itu sendiri, seperti manajer dan orang-orang yang ada pada perusahaan tersebut. Sedangkan bagian eksternal yaitu masyarakat ya, seperti pemerintah, kantor pajak, kreditor, dan investor. Selain itu, akuntansi juga merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Juga merupakan proses pengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dan bagaimana dengan manfaat akuntansi? Sebenarnya, banyak sekali manfaat akuntansi, tapi garis besar manfaat akuntansi yaitu menyediakan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, siapa saja sih pengguna informasi akuntansi ini? Ada dua pihak yang berkepentingan dengan akuntansi, yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal. Pertama, pihak internal. Pihak internal ini adalah pihak manajemen yang berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian atau controlling, pengkoordinasian atau coordinating, dan perencanaan atau planning suatu perusahaan. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan tetapi ia membutuhkan informasi perusahaan tersebut. Ada beberapa pihak eksternal tersebut, di antaranya adalah pemilik atau investor. Pemilik memerlukan informasi akuntansi di perusahaannya untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan, sehingga ia dapat mengambil keputusan apakah akan mempertahankan perusahaannya, menjualnya, atau bahkan menambah investasinya. Seterusnya ada calon investor. Bagi calon investor, sangat perlu informasi akuntansi perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengambil keputusannya apakah akan menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut atau tidak. Pihak eksternal lainnya ada kreditor. Informasi akuntansi suatu perusahaan sangat dibutuhkan bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini dapat dijadikan oleh kreditor sebagai bahan untuk mengambil keputusan apakah akan ditambah atau ditarik pinjamannya tersebut. Selanjutnya ada calon kreditor. Bagi calon kreditor, informasi akuntansi suatu perusahaan sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi calon kreditor untuk menilai resiko serta memutuskan apakah perusahaan tersebut akan diberikan pinjaman atau tidak. Selain itu, ada pemerintah. Informasi akuntansi perusahaan bagi pemerintah sangat berguna untuk penetapan besarnya pajak penghasilan atau PPh badan usaha. Selain itu, juga dapat dipakai sebagai alat penilaian bagi perusahaan apakah perusahaan tersebut mematuhi peraturan atau tidak. Pihak eksternal yang terakhir ada karyawan perusahaan yang bersangkutan, di mana informasi akuntansi perusahaan sangat bermanfaat bagi karyawan perusahaan yang bersangkutan untuk kelangsungan hidupnya.
Maju mundurnya perusahaan dapat berguna untuk kemantapan kerja, bahan pertimbangan penuntutan naiknya gaji, dan jaminan sosial karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip akuntansi. Ada beberapa prinsip dalam akuntansi. Pertama, prinsip pengakuan pendapatan. Persoalan penting yang dihadapi perusahaan adalah kapan pendapatan harus diakui. Jika telah terrealisasi atau dapat direalisasikan, pendapatan dikatakan telah direalisasikan jika produk atau barang dan jasa telah dipertukarkan dengan kas. Ketika terjadi penjualan, pendapatan diakui pada saat penjualan. Dasar penjualan ini melibatkan transaksi pertukaran antara penjual dan pembeli. Harga jual adalah pengukuran objektif atas jumlah pendapatan yang diakui. Selanjutnya, ada prinsip penandingan. Dalam mengakui beban, pendekatan yang dipakai adalah biarkan beban mengikuti pendapatan. Beban diakui bukan pada saat upah dibayarkan, atau ketika pekerjaan dilakukan, atau pada saat produk diproduksi, tetapi ketika pekerjaan atau jasa atau produk secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Jadi, pengakuan beban berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Selanjutnya, ada prinsip pengungkapan penuh. Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktek yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip ini sering disebut prinsip pengungkapan penuh, mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian trade-off. Yang terakhir, ada prinsip biaya. Prinsip biaya menyatakan bahwa aset harus dicatat pada biayanya. Biaya digunakan karena biaya tersebut relevan dan andal. Biaya disebut relevan karena menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dikorbankan, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. Biaya tersebut andal karena keterukuran yang efektif berdasarkan fakta dan dapat diverifikasi. Biaya juga merupakan hasil dari transaksi pertukaran. Biaya adalah dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, seperti itulah sahabat akuntansi. Kita udah tahu apa pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, siapa aja yang menggunakan akuntansi, dan juga prinsip akuntansi. Terus Imam, siklus akuntansi itu bagaimana? Siklus akuntansi untuk yang siklus normal diawali dengan transaksi. Ketika terjadi transaksi, maka bukti transaksi tersebut dianalisa akun apa saja yang terlibat dan posisi akun tersebut, debit atau kredit. Hasil analisa itu maka dicatat ke dalam jurnal. Jurnal ada dua bentuknya. Yang pertama adalah jurnal umum dan yang kedua adalah jurnal khusus. Untuk perusahaan jasa biasanya hanya menggunakan jurnal umum. Sedangkan untuk perusahaan dagang biasanya menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus. Karena pada perusahaan dagang ada beberapa transaksi yang sama kejadiannya. Jadi, karena transaksi itu terjadi berulang-ulang, maka untuk lebih ringkasnya dibuat jurnal khusus. Akun-akun yang ada di dalam jurnal ini kemudian dikelompokkan ke dalam satu akun yang sama. Kas dikelompokkan dengan kas jadi satu. Utang dikelompokkan jadi satu dengan utang. Semua proses pengelompokan itu namanya adalah posting ke buku besar. Selain dari jurnal umum, ini diposting ke buku besar untuk dikelompokkan. Perusahaan juga bisa memposting jurnal umum atau jurnal khusus ini khusus untuk utang dan piutang diposting ke buku besar, pembantu utang dan piutang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui spesifikasi utang atau piutang ke perusahaan tertentu. Misalnya nih, dari hasil buku besar, saldo akhir utang itu 3 juta. Nah, ketika perusahaan menyusun buku besar pembantu utang,
maka akan diketahui 3 juta itu kepada siapa saja ya. Misalnya, kepada perusahaan A 2 juta, kepada perusahaan B 1 juta. Itu misalnya. Jadi kita tahu spesifikasinya secara rinci utang itu ke personalnya berapa rupiah setelah menyusun buku besar. Maka saldo-saldo yang ada di buku besar saldo akhirnya dikelompokkan menjadi 1. Untuk dibuat yang namanya neraca saldo. Di neraca saldo ini gunanya untuk mengukur apakah pekerjaan kita dari nomor 1 sampai nomor 3 ini benar. Karena dalam neraca saldo itu akan diketahui posisi debit dan kreditnya. Semua akun dan hasilnya harus sama. Jika hasilnya tidak sama, maka pasti ada kesalahan dalam pencatatannya. Entah itu di nomor 1 analisisnya ataupun di nomor 2 ya. Nah, setelah menyusun neraca saldo, siklus akuntansi yang kelima yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Apakah dari akun yang ada di neraca saldo tadi ada yang perlu disesuaikan atau tidak? Ada yang salah nyatet atau tidak? Apakah perlengkapannya memang seperti itu atau berkurang? Ketika ada yang perlu disesuaikan, maka buatlah jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya yaitu membuat kertas kerja 10 kolom. Kertas kerja 10 kolom ini terdiri dari kumpulan dari neraca saldo. Ini nomor 4 neraca saldo tadi kan debit kredit. Kemudian jurnal penyesuaian debit kredit yang ketiga yaitu neraca saldo disesuaikan debit kredit. Juga kemudian yang keempat adalah laba rugi. Juga terdiri dari kolom debit dan kredit. Dan yang kelima adalah neraca. Juga terdiri dari kolom debit dan kredit. Jadi totalnya adalah 10 kolom kertas kerja. Kertas kerja 10 kolom ini gunanya untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Karena untuk menyusun laporan keuangan, laba dan rugi datanya diperoleh dari kolom laba dan rugi. Sedangkan untuk menyusun neraca laporan pada laporan keuangan, datanya bisa diambilkan dari neraca dan hasilnya dari modal akhir perhitungan modal akhir. Nanti, jadi intinya kertas kerja ini membantu dalam menyusun laporan keuangan. Misalnya, perusahaan nggak mau membuat kertas kerja 10 kolom. Misalnya, ya ini misalnya aja, kita lewatin lah membuat worksheet atau neraca lajur ini yang enggak masalah. Tetapi syarat ketika tidak membuat kertas kerja 10 kolom, maka buatlah neraca saldo disesuaikan saja. Kalau nggak mau buat kertas kerja 10 kolom, minimal buat neraca saldo. Disesuaikan ya. Jadi nomor 4 ditambah nomor 5, hasilnya nanti adalah nomor 6. Hasilnya setelah menjumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Buatlah neraca saldo disesuaikan. Nah, nanti dari neraca saldo disesuaikan ini baru langkahnya membuat laporan keuangan. Tapi memang harus hati-hati kalau menghitung tidak menggunakan kertas kerja 10 kolom. Setelah membuat laporan keuangan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal. Karena akun nominal itu tidak digunakan lagi atau berhenti di periode ini saja. Di siklus ini saja karena nanti ketika mulai periode baru lagi akan ada akun nominal yang baru lagi. Maksudnya seperti jadi jurnal penutup. Ini menutup akun nominal. Begitu. Setelah membuat jurnal penutup, langkah selanjutnya yaitu yang ke-9, yaitu membuat neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini bentuknya hampir sama dengan nomor 4. Tapi wujudnya dia tidak akan muncul akun nominal pada neraca saldo setelah penutup. Hanya muncul akun real karena akun nominal sudah ditutup di nomor 8. Setelah membuat neraca saldo setelah penutup,
Langkah selanjutnya yaitu mengecek kembali apakah jurnal penyesuaian ini ada yang perlu dibalik atau enggak. Jadi nomor 10 ini kita membuat jurnal pembalik, yaitu untuk mengecek adakah jurnal penyesuaian yang perlu dibalik. Kalau ada, maka baliklah jurnal penyesuaian itu. Syarat-syarat jurnal penyesuaian yang perlu dibalik harus kalian pahami. Jadi tidak semua jurnal penyesuaian dibalik ya gunanya, yang ada gunanya atau nggak ada gunanya ya. Jadi sebutuhnya aja ya. Kalau ada kesalahan, buat jurnal pembalik. Seperti salah mencatat, menghitung, seperti itu ya. Kalau untuk lebih jelasnya, jurnal pembalik ini untuk menjaga konsistensi aja ya terhadap penyesuaian pencatatan perusahaan. Misalnya perusahaan ini kalau membayar beban sewa itu beban sewanya didebet, ya kan? Salah. Kasnya dikredit. Ketika terjadi jurnal penyesuaian, maka akun beban sewa itu akan hilang. Apalagi setelah jurnal penutup yang muncul setelah sewa dibayar di muka. Ketika ada kasus beban dibayar di muka, maka nggak cantik lagi kalau nanti di siklus selanjutnya yang muncul adalah sewa dibayar di muka. Dan beban sewa ketika nanti membayar beban sewa lagi untuk periode yang akan datang. Pasti akan bingung lagi mau pakai beban sewa atau sewa dibayar di muka ya. Beban sewa atau sewa dibayar di muka. Tujuan dari jurnal pembalik ini untuk menjaga konsistensi pencatatan perusahaan setelah membuat jurnal pembalik. Langkah selanjutnya yaitu yang ke-11 nih. Membuat neraca saldo setelah pembalik. Neraca saldo setelah pembalik ini menjumlahkan dari nomor 9 dan nomor 10. Jadi ada neraca saldo setelah penutup, kemudian ada jurnal pembalik. 9 dan 10 ini dijumlahkan, ditaruh di nomor 11, neraca saldo setelah pembalik. Nah, nomor 11 ini setelah membuat neraca saldo setelah pembalik ini, maka perusahaan sudah siap untuk menghadapi transaksi berikutnya. Ini berputar nih. Ini berputar lagi seperti ini ya, untuk informasi nomor 1 sampai nomor 9. Ini dibuat di periode tersebut ya. Nomor 1 sampai nomor 9 dibuat di periode tersebut. Sedangkan nomor 10 dan nomor 11 dibuat di awal periode berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, entitas, kesinambungan, dan periode dalam akuntansi. Pertama, persamaan dasar akuntansi. Jika kita dalam masa studi akuntansi, kita harus memahami apa yang menjadi unsur dasar dari akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Persamaan dasar dalam akuntansi adalah persamaan sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Persamaan dasar akuntansi merupakan pondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang dan ekuitas. Misalnya, ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau pinjaman atau utang. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut kewajiban dan ekuitas. Jika digambarkan dengan rumus dasar akuntansi, maka formulasinya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas.
Jadi, maksud rumus ini adalah di mana aset yang kita miliki adalah perolehan dari kewajiban dan ekuitas. Misalnya, saya membangun sebuah perusahaan dengan modal saya sendiri sebesar 100 juta. Maka, aset yang 100 juta tersebut merupakan aset perusahaan yang diperoleh dari ekuitas atau investasi dari saya sendiri. Investasi ini bisa juga kok dari orang lain. Dan ternyata ekuitas yang 100 juta tersebut kurang. Saya pinjamlah uang ke bank sebesar 50 juta. Uang pinjaman ini disebut kewajiban dan menambah aset sebesar menjadi 150 juta. Dan jika suatu saat perusahaan saya ini bangkrut, maka yang pertama kita lunasin adalah kewajiban, di mana yang kewajiban itu adalah utang kepada bank atau kreditur yang 50 juta tadi. Lah, kok gitu ya? Padahal kan aset yang terlebih dahulu kita pakai adalah ekuitas atau investasi. Kenapa bukan ekuitas yang duluan dilunasin? Itu karena ketetapan ini sudah sesuai rumus di mana aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Bisa kita lihat bahwa di rumus yang disebut duluan adalah kewajiban, di mana kewajiban disebut duluan karena dianggap lebih liquid atau lancar. Selanjutnya ada entitas. Perusahaan merupakan suatu entitas atau kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya. Dalam akuntansi yang dimaksud istilah konsep entitas bisnis atau business entity, yaitu pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Misalnya, saya mendirikan sebuah perusahaan AB. Berarti sekarang terdapat dua entitas, yaitu saya dan perusahaan. Anggap saja saya berinvestasi kepada perusahaan sebesar 100 juta, maka uang tersebut bukan lagi dikatakan uang saya, tetapi menjadi milik perusahaan. Namun, saya masih punya hak pada perusahaan tersebut. Jika dimasukkan dalam persamaan dasar akuntansi, maka perusahaan mempunyai aset sebesar 100 juta diperoleh dari ekuitas, bisa juga disebut modal pemilik. Selanjutnya ada kesinambungan. Suatu perusahaan diasumsikan tidak berhenti di satu periode saja, melainkan berlanjut terus-menerus. Maksudnya, pencatatan atau pembuatan laporan keuangan harus terus-menerus secara konsisten dilakukan oleh suatu perusahaan dan tidak berhenti di satu periode. Dengan membandingkan laporan keuangan dari suatu periode ke periode lainnya, dapat diperoleh suatu data akurat mengenai naik turunnya pendapatan dan beban. Dari perbandingan laporan keuangan itu, bisa kita ambil keputusan atau strategi dan kebijakan selanjutnya untuk pengembangan usaha. Next, ada periode. Periode akuntansi adalah rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Di Indonesia, periode yang biasa dipergunakan adalah bulanan, triwulan, dan tahunan. Periode akuntansi ditetapkan untuk tujuan laporan dan analisis. Dengan begitu, konsistensi dan komparabilitas atau perbedaan dan persamaan dari beberapa laporan keuangan dapat terukur.